Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat Paskah untuk semuanya. Happy Easter to all of you. Hari ini kita masuk dalam hari Minggu Paskah yang ketiga tahun A. Di awal perayaan Ekaristi ini kita memperingati janji baptis kita. Kita akan dibersihkan air seraya kita mendengarkan lagu Fidihat. Mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, umat-Mu selalu bersukacita karena semangatnya telah Engkau barui. Semoga kami yang hari ini bergembira karena telah Engkau angkat menjadi anak-Mu, menantikan hari kebangkitan dengan harapan penuh syukur. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Bacaan pertama. Bacaan pertama, bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkit langit, Petrus berdiri bersama 11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuasaan, mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskannya dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa Dia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya, karena Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia ditinggalkan di dalam dunia orang mati, bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan, Yesus inilah yang dibagikan Allah. Dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi, dan sesudah ia ditimpan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu,
maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengarkan di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, Allah yang Maha Saudara-saudara yang terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang muka. Kamu sebut Bapa,
Maka hendakkah kamu dengan hidup takwa selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dia, kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia di antara orang mati, dan telah memuliakannya sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan Mbak. Silakan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus, Injil suci menurut Lukas. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percayakan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu dan masuk ke dalam kemuliaannya?"
Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kali ini kita mendengarkan dari bacaan Lukas tentang Emmaus, dua murid Yesus, yang satu namanya Kleopas. Mereka mau ke Emmaus karena mungkin dua orang ini sudah tidak memiliki guru lagi seperti biasanya Yesus yang memberikan banyak mukjizat dan seterusnya. Guru yang mereka anut akhirnya tidak ada. Akhirnya mereka kembali ke kampung halaman mereka dengan mungkin suram. Berita mengenai Yesus yang bangkit dan seterusnya mereka dengar dari beberapa murid, beberapa perempuan, dan memang Yesus bangkit. Namun mereka tidak begitu saja yakin bahwa Yesus menjanjikan apa yang akan mereka terima. Akhirnya mereka kembali ke Emmaus. Di tengah-tengah jalan rupanya Yesus pun masuk ke dalam percakapan mereka. Apa yang mereka percakapkan, Yesus pun masuk menjadi orang ketiga. Seringkali kita sebagai orang Indonesia, mungkin kebanyakan dari kita membaca, mendengar kalau hari ini adalah hari Raya Idul Fitri, tidak bersilaturahmi kalian semua termasuk saya. Juga berita yang mungkin menjadi berita yang top, kalian tahu berita apa? Bukan kemarin yang baru muncul ini. Jadi berita yang lagi ngetren ini adalah berita politik ya, seperti biasa, yaitu PDIP sudah dengar mencalonkan gubernur yang ditunggu-tunggu ya kebanyakan orang. Maka seperti dua murid ini yang bercakap-cakap mengenai tren yang lagi ada, saya pun bercakap-cakap dengan kalian. Apa menjadi berita tren di Indonesia? Rupanya kalian tahunya seminggu dua minggu yang lalu mengenai KPK dan seterusnya. Tidak tahu mengenai berita kemarin, jadi ketinggalan. Ada yang nggak ketinggalan juga kan? Jadi berita adalah berita. Di masa lalu belum ada internet, belum ada smartphone dan seterusnya. Maka yang menjadi pemberita paling cepat adalah apa? Siapa? Dikatakan hari ini adalah Yesus yang bangkit. Siapa yang pertama menyaksikan bahwa kuburnya kosong? Dikatakan perempuan-perempuan. Jadi dengan perempuan ini
akhirnya berita di mana Yesus yang mungkin dicuri dan seterusnya, perkiraan mereka, lalu para perempuan ini berlari, khususnya Maria Magdalena. Karena zaman dulu belum ada telepon, yang ada adalah telewoman. Jadi perempuan adalah sosok yang memberitakan pertama kali, yang menyaksikan pertama kali Yesus bangkit, dan juga memberitakan kepada para rasul, yang notabene rasul ini adalah para laki-laki. Mereka tidak langsung percaya mendengarkan para perempuan ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka berlari, yaitu siapa? Petrus dan Yohanes. Karena Yohanes ini masih muda, lebih cepat datang berlarinya di kubur Yesus. Tapi dia tidak masuk ke kubur Yesus. Yang masuk adalah Petrus. Maka peran perempuan zaman dahulu maupun zaman sekarang mungkin sama. Karena berita mengenai PDIP kemarin, siapa yang memberitakan, pada hari apa, kalian tahu? Belum enggak, kemarin itu hari apa? 21 April. Masih mendengarkan Jumat. Hari Kartini. Jadi mengambil momen yang mungkin bisa direka-reka dengan sosok seorang ibu, seorang wanita yang memberitakan, sama seperti berita Injil adalah berita gembira, di mana perempuan yang pertama memberitakan kabar gembira ini. Dua murid ini setelah mengetahui, bercakap-cakap dengan Yesus sepanjang jalan, akhirnya apa yang terjadi? Hari mulai gelap dan dua orang ini mengajak satu orang ini yang mereka belum tahu kalau ini Yesus. Dia katakan, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuk ke mungkin tempat penginapan itu, mereka bertiga. Ketika Yesus, yang harusnya Yesus tapi mereka belum tahu, memecahkan roti itu, memberikan berkat, lalu membagikan. Lalu akhirnya mata mereka terbuka, dua orang ini, bahwa itu adalah Yesus. Dan seketika Yesus menghilang. Peristiwa semacam ini mungkin tidak kita alami setiap hari, tetapi melalui Injil Lukas kali ini kita diajak masuk dalam misteri kebangkitan Yesus. Yesus yang hadir dalam kehidupan dua orang ini, sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Yesus kadang-kadang hadir, namun kita tidak melihat sosok Yesus. Kita melihat orang lain, kita melihat anak kecil, kita melihat teman kita yang mungkin ngeselin membawa bencana dan seterusnya, tapi juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memberikan berkat. Dua-duanya, sebagai manusia kita mengalami kehidupan seperti itu. Maka kita diajak melihat Yesus dalam setiap hal, in omnibus Christus, Kristus dalam segalanya. Maka kehadiran kita sebagai umat Allah, umat Katolik Indonesia yang ada di keluarga Katolik ini, mungkin beberapa wajah baru, dan juga bukan hanya orang Indonesia, ada dua dari Guam. Mereka juga ikut misa bahasa Indonesia meskipun tidak tahu, tapi mereka hadir di sini untuk bersama-sama satu iman menghadiri perayaan Ekaristi ini. Maka kehadiran Yesus yang nyata dalam kehidupan kita melalui sesama kejadian yang baik dan buruk menjadi berkat bagi kita semua. Karena menurut pepatah bahasa Jepang, Daiwa Kiseki, tahu artinya? Perjumpaan adalah suatu mukjizat. Jadi perjumpaan kita di sini, saya melihat wajah-wajah baru yang mungkin baru datang, dan juga mungkin beberapa yang sedang traveling di Jepang, memberikan suatu mukjizat tersendiri karena Yesus hadir di tengah-tengah kita menjadi center. Maka dalam perayaan Ekaristi ini pun Yesus hadir dalam sabda yang telah menjadi manusia, yaitu perkataan dalam Injil ini. Dan yang kedua, ketika kita
masuk dalam perayaan Ekaristi, tubuh dan darah Kristus menjadi santapan rohani kita. Maka saya mengajak kita semua dalam merayakan perayaan Paskah, khususnya perayaan Ekaristi ini, kita sebagai satu umat Allah, umat beriman, yang mungkin tidak saling mengenal satu sama lain karena kita masing-masing punya kesibukan sendiri. Kita masuk di sini karena hanya ada misa bahasa Indonesia sebulan sekali di sini. Mungkin selebihnya jarang ikut misa. Siapa yang jujur? Nggak ada. Jadi kebanyakan dari kita merasa in dengan misa bahasa kita sendiri sebulan sekali di sini atau mungkin di Kobe. Namun sebenarnya gereja dimanapun di Jepang ini, kalian bisa mendapatkan gereja yang bisa ada misa bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Indonesia sebulan sekali di sini. Nah, disitulah Yesus hadir juga dalam bahasa lain. Maka jangan tergantung dengan misa bahasa Indonesia ini saja. Kehidupan iman kita setiap minggu selalu diajak oleh Gereja Universal untuk hadir bersama umat yang lain, bukan hanya dalam misa bahasa Indonesia ini. Maka Yesus pun hadir juga dalam sabda, meskipun kita tidak tahu bahasa Jepang atau mungkin kurang begitu paham apa yang dikatakan dalam bahasa Inggris. Dengan dunia internet, bukan hanya telewoman tapi juga smartphone itu, kalian bisa membaca, mendengarkan sabda Tuhan dari internet kan. Dari persiapan itu kalian masuk dalam misa bahasa Jepang, bahasa Indonesia, dan juga bahasa yang lain. Maka kehidupan iman itu tidak terbentuk dari satu lingkungan budaya, satu negara, satu bahasa, tapi juga secara universal kita juga bergabung dengan komunitas di mana kita berada. Mungkin sulit karena itulah sifat manusia, merasa aman dan nyaman dengan orang-orang sebangsa, sebahasa sendiri. Namun sebagai orang perantauan yang hadir di negara ini, sudah jauh-jauh datang di Jepang, nyarinya misa bahasa Indonesia melulu, yang ada hanya sebulan sekali. Coba mencicipi bahasa Jepang, misa, meskipun tidak tahu, disitulah kehidupan menggereja, kehidupan sosial, meskipun kebanyakan ibu-ibu lansia kalau bisa bahasa Jepang, tapi disitulah realita kehidupan menggereja di Jepang. Berbeda dengan ketika saya hadir dalam misa bahasa Indonesia ini, saya kalau hadir dalam misa bahasa Indonesia, saya menjadi merasa tua, meskipun ada yang lebih tua dari saya, tapi sedikit, tapi kebanyakan lebih muda dari saya kan. Kebalikan sekali kalau saya misa bahasa Jepang di tempat saya di gereja Kaisuka maupun Kumatori, yang mayoritas mereka di atas usia 70, 60, 80, dan yang muda seperti ini sangat jarang. Maka saya hadir dalam misa bahasa Indonesia ini hanya sebulan sekali. Saya sungguh senang karena saya menjadi lebih muda dari misa mingguan. Jadi kehidupan menggereja bukan hanya soal umur, tapi juga soal iman. Di mana kita pun berada, kita menjadi satu umat Allah dalam iman, harapan, dan kasih satu gereja, meskipun beda bahasa, tapi disitulah kita dikumpulkan bersama dalam nama Tuhan kita Yesus yang bangkit. Ada amin, saudara? Amin. Baik, kita lanjutkan karena kalian sudah percaya dan mengamini. Berbeda ketika saya masa corona berkhotbah pakai masker ini, beberapa merasa tidur terlelap, tapi ketika saya melepas ini karena sudah bebas ketika khotbah, maka kebanyakan dari kita semua melihat dengan mata seperti dua rasul ini yang melihat Yesus akhirnya hilang. Tapi saya tidak hilang ya, saya tetap ada di sini. Kalau saya menghilang, kalian juga bingung nanti. Maka marilah kita lanjutkan misa kali ini, misa Paskah, dengan penuh syukur dan gembira bahwa Yesus telah bangkit. Amin, haleluya. Amin. Merdeka. Kita bangkit berdiri, kita ucapkan syahadat para rasul. Aku percayakan Allah
Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Ia menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Ia menurut penantian tiga bagi dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Karena Allah telah membangkitkan Yesus dan telah mengarahkan tingkah laku kita kepada kebaikan, maka beranilah kita berdoa kepadanya dengan mantap. Bagi semua kaum beriman, semoga Allah Bapa membimbing mereka yang diganggu oleh keraguan dan ketidakpuasan, tetap percaya bahwa Kristus yang telah bangkit tetap berada di tengah-tengah mereka. Mari kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi dunia di mana kita hidup, semoga Allah Bapa mendampingi mereka yang diserai tanggung jawab atas para bangsa, benar-benar orang-orang yang jujur, cakap, dan bijaksana. Mari kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi warga umat yang telah meninggal dunia, semoga mereka di antara kita yang telah beristirahat dalam alam baka diperkenankan memandang cahaya hari yang baru. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa menjadikan kita saksi-saksi gembira kebangkitan Kristus dan kehadirannya di tengah-tengah kita. Mari kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami di surga, resapilah kami dengan semangat tanggung jawab yang mendalam. Juga pada saat kami menghadap Engkau, doronglah kami berusaha bersama semua saja yang beretikat baik, membangun dunia baru penuh cinta kasih, keadilan dan kedamaian. Berkat Kristus Tuhan dan pengantara kami, Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah semesta alam. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepada-Mu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah, ya Allah, persembahan gereja-Mu yang bergembira. Engkau telah memberinya alasan untuk kegembiraan yang demikian besar. Anugerahkanlah
kepadanya hasil sukacita abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. sudah melayarkan sebatas kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat. Sebab setelah dikurbankan, dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, dia hidup selama-lamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mandah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu.
dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santa Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Marilah kita sampaikan salam damai satu sama lain. Amin Kristus.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak berkuasa untuk berbuat saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami telah menyambut tubuh dan darah Putra-Mu. Maka kami mohon, semoga kami senantiasa diterima sebagai anggota tubuh Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Ada firman, silakan duduk. Silakan perkenalkan diri. Untuk yang wajah-wajah baru silakan diperkenalkan diri. Nggak ada? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Ada yang wajah baru nggak ada ya? Maybe both of you from Guam. Please introduce yourself. Good evening. My name is Selena. I'm from Guam, 3 hours away from here, small island. Thank you. My name is Iana. Thank you for having us today. Memperkenalkan diri. Baru pertama sekali datang di Persan Kampung. Good afternoon. My name is Maryline. I'm from Ikone. I traveled 1 hour and 10 minutes to join this Holy Mass. Thank you. Thank you. Iya, dia mencari traveling kalau dari mana? Boleh? Mungkin. Bahagia. Selamat sore. Selamat sore. Sore. Dekat dalam. Kita dalam Kami dari Semarang berlibur ke sini. Kami bersyukur karena kami bisa mengikuti misa di sore ini. Amin. Kami dari Semarang, dari Paroki Santa Teresia Gongsari. Selamat datang, terima kasih. Selamat datang. Terima kasih. Berapa Berapa orang orang berlima, sama lagi satu deh, berlima. di sini? Di sini kami udah 3 hari, Dari Tokyo. entar pulang, Oh, iya, diusahakan Oh, masih ini lama. nanti pulang tanggal 25. Oh gitu. Iya, Selamat bersenang-senang Bu. terima kasih. Ada lagi yang mau perkenalkan dirinya? Mungkin yang pertama kali datang di sini mau perkenalkan dirinya? Enggak. Baik, terima kasih sudah hadir pada misa bulanan Misa Bahasa Indonesia. Thank you for coming for this Indonesian Mass. Next week, next month. Bulan depan seperti biasa hari Sabtu keempat pukul 5 sore ada misa bahasa Indonesia di sini. Setelah selesai misa dan lagu penutup, kita bisa foto bersama di sini. Saya mengundang semuanya. Terima kasih. Thank you for coming, and I invite you after finish the mass, we can take picture together in front of the altar. Thank you. Mari kita berdiri semua untuk berdoa. Tuhan bersamamu. Bersama-Mu. Semoga karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, Allah menganugerahkan rahmat penebusan dan berkat kepada saudara yang telah diangkat menjadi anaknya. Amin. Semoga saudara ikut menikmati kebahagiaan abadi bersama dengan Kristus yang telah menebus dan membebaskan saudara. Amin. Saudara telah dibangkitkan lewat pembaptisan. Semoga setelah mengamalkan hidup yang benar di dunia ini, saudara disambut Kristus di tanah air surgawi. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi dan dibimbing serta diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.
silakan masuk ke depan, kita bisa bersama. Saya siapkan kamu.